Tokoh perubahan dengan agenda perubahan itu tidak boleh tertawar, tergantikan oleh kepentingan sesaat. Kita harus tegak lurus pada apa yang rakyat inginkan perubahan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel, sahabat-sahabat perubahan dimanapun berada. Semoga sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, serta diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat HS Channel, 12 Februari 2025 yang baru lalu, Presiden Partai Perubahan Bapak Dr. Haji Robby Nur Hadi mengeluarkan sebuah flyer yang kemudian dipertegas maknanya pada sebuah kegiatan pengukuhan dan pelantikan pengurus DPW Partai Perubahan Sulawesi Selatan di Makassar yang baru lalu. Nah, videonya nanti akan kami tayangkan cuplikannya lebih lengkap ya, di mana flyer tersebut juga di awal video tadi sudah kita saksikan bersama cuplikan singkatnya. Dan sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya channel ini agar selalu mendapatkan info terbaru dari HS Channel. Baik sahabat-sahabat, kita langsung saja ke videonya, dan nanti di akhir video juga akan kami sampaikan atau kami bacakan. Akan saya bacakan sebuah opini yang disampaikan oleh salah satu kader Partai Perubahan yang juga terkait dengan flyer yang dimaksud. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu. Salam perubahan. Kita mengabdi kepada Allah melalui rakyat yang kita cintai. Bukan kita mengabdi kepada Allah, tetapi melalui tokoh. Tokoh itu ada batasnya. Sementara visi perubahan tidak pernah mengenal batas. Karena perintah untuk kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang memegang agenda perubahan, sesungguhnya dia sedang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itulah misi kita. Itulah yang harus kita lakukan. Kita harus tetap hidup untuk sebuah perubahan, dan kita tidak boleh tergantung pada orang per orang, bahkan kepada saya, kepada Abdul Aziz, kepada semua. Kita harus hadirkan tokoh-tokoh perubahan. Maka hari ini adalah hari yang penting untuk kita melahirkan tokoh-tokoh perubahan di Sulawesi Selatan. Sahabat-sahabat sekalian, tokoh perubahan dengan agenda perubahan itu tidak boleh tertawar, tergantikan oleh kepentingan sesaat. Kita harus tegak lurus pada apa yang rakyat inginkan perubahan itu. Sahabat-sahabat perubahan, penulis memulai opininya dengan kalimat seperti ini. Stop berprasangka buruk pada Partai Perubahan. Ayo biasakan tabayun. Double Y ya. Flyer yang dibuat Presiden Partai Perubahan merupakan bentuk penegasan yang harus dimaknai secara benar oleh seluruh insan perubahan, terkhusus kader-kader Partai Perubahan. Ini ada disclaimer, ini murni opini kader Partai Perubahan ya. Jadi kalau isinya ada yang kurang sepakat, silahkan dapat ditanggapi dengan opini kembali. Semarang, Februari 2025. Baru-baru ini, Presiden Partai Perubahan Dr. Haji Robby Nur Hadi mengeluarkan sebuah flyer yang menegaskan bahwa Partai Perubahan adalah partai yang berasal dari rakyat dan milik rakyat. Atau dengan kata lain, Partai Perubahan adalah partai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan partai dari tokoh tertentu, oleh tokoh tertentu, dan untuk tokoh tertentu. Dengan demikian, flyer tersebut memberikan makna singkat yang lebih menekankan pentingnya dukungan rakyat dalam menjalankan agenda-agenda perubahan yang dicita-citakan.
Dalam flyer tersebut tertera kalimat yang menyatakan Partai Perubahan itu dari rakyat dan milik rakyat, bukan dari tokoh dan harus tergantung pada dukungan tokoh. Demi Allah, dukungan rakyatlah yang terpenting karena yang akan diperjuangkan adalah kepentingan perubahan untuk rakyat, bukan untuk tokohnya, tanda seru. Partai ini milik rakyat, maka rakyatlah yang akan lebih dahulu diutamakan, bukan tokohnya. Tokoh-tokoh yang sudah meninggalkan agenda perubahan bukan lagi tokoh perubahan atau tak lagi layak disebut tokoh perubahan. Tokoh perubahan akan memiliki sikap perlawanan yang jelas tatkala rakyat mau dicekik dengan PPN 12%, dizalimi dengan proyek-proyek PSN semisal PIK 2, Rempang, Wadas, dan lain-lain. Komponen utama yang diusung dalam gerakan perubahan adalah agenda perubahannya itu sendiri. Demi Allah, bukan terkunci di tokohnya. Pernyataan Presiden melalui flyer ini diduga muncul sebagai respons atas seringnya Partai Perubahan dikait-kaitkan dengan tokoh tertentu, bahkan dengan tujuan dan asumsi-asumsi yang bertendensi negatif dengan menerapkan politik belah bambu, tanda kutip, untuk mendiskreditkan Partai Perubahan. Dalam hal ini, Dr. Haji Robby Nur Hadi diduga merasa tertekan, tanda kutip, dan gusar dengan asumsi serta anomali-anomali sikap salah satu tokoh yang kerap disebut-sebut tokoh sentral perubahan, sehingga beliau ingin menegaskan kembali bahwa partainya adalah representasi suara rakyat yang ingin melihat dan merasakan perubahan nyata lewat agenda-agenda perubahan yang diusung. Dalam beberapa kesempatan secara terpisah pun, penulis sering mengamati bahwa Dr. Haji Robby Nur Hadi sering berdiskusi dan berbicara dengan beberapa anggota partai dan bahkan masyarakat umum. Penulis juga sering menyaksikan video-video dan gambar-gambar yang sering ditayangkan oleh HS Channel, juga mencerminkan adanya komunikasi yang erat antara tokoh partai dengan rakyat, menunjukkan bahwa Partai Perubahan benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat. Hal ini juga tercermin dari beberapa kegiatan bakti sosial yang dilakukan beberapa waktu terakhir ini, mulai bencana Pekalongan, kegiatan di Brebes, baksos di Bandung, Bogor, Depok, dan lain-lain. Dr. Haji Robby Nur Hadi selaku Presiden Partai Perubahan berharap flyer ini dapat menyadarkan masyarakat bahwa partainya tidak hanya bergantung pada satu tokoh tertentu, tetapi lebih kepada dukungan dan kepentingan rakyat secara keseluruhan dari agenda-agenda perubahan yang telah dirumuskan. Ia juga menekankan bahwa partai ini bertujuan untuk membawa perubahan yang nyata dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, tentunya termasuk masyarakat perubahan. Dengan kata lain, tak lagi ada tokoh sentral perubahan bagi Partai Perubahan. Yang ada hanyalah agenda sentral perubahan. Semangat gerakan perubahan pada hakikatnya bukanlah hanya milik sebuah kelompok, media tertentu, partai tertentu, atau tokoh tertentu. Bukan hanya milik Partai Perubahan, bukan juga hanya milik salah satu media online yang sering menegasikan Partai Perubahan, bukan juga hanya milik RRPJ atau milik Gerakan Rakyat yang diinisiasi oleh salah satu orang dekat dan kepercayaan salah satu tokoh nasional, atau kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip nyaris memberhalakan siapapun yang dijuluki inspirator perubahan. Bukan. Gerakan perubahan merupakan milik seluruh rakyat Indonesia yang di dadanya, saya ulang ya, gerakan perubahan merupakan milik seluruh rakyat Indonesia yang di dadanya berkobar semangat perubahan, semangat untuk berubah ke kondisi yang lebih baik. Merekalah tokoh-tokoh perubahan yang hakiki tanpa tendensi dan nuansa ambisius pada jabatan atau posisi tertentu yang dianggap terhormat pada suatu lembaga. Sekali lagi, merekalah tokoh-tokoh perubahan yang sesungguhnya, di mana di dadanya hanya tersisa semangat keikhlasan dan pengorbanan, baik waktu, keluarga, harta, kesenangan, atau bahkan jiwa.
demi tegaknya perubahan rakyat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Bukan orang-orang yang di dadanya penuh dengan nafsu untuk berkuasa, atau sosok-sosok yang jadi benalu dan menempel pada tokoh tertentu demi kebahagiaan kantong kresek rente-rente dunia. Ini ada tanda kutipnya ya, kantong kresek, yang tahu maksudnya apa. Mereka hanya akan menjadi beban dalam gerak langkah perjuangan demi mewujudkan cita-cita perubahan. Kita kembali ke flyer. Menurut pengamatan penulis, sejauh ini flyer tersebut telah disebarluaskan oleh kader-kader Partai Perubahan di berbagai platform medsos dan disebarkan ke pengurus-pengurus partai di daerah, dengan harapan pesan yang terkandung di dalamnya dapat sampai kepada seluruh rakyat Indonesia. Pihak partai juga berencana untuk melakukan pertemuan-pertemuan langsung dengan masyarakat guna memperkuat hubungan antara partai dan rakyat melalui kegiatan-kegiatan partai ke depannya, seperti kegiatan-kegiatan bakti sosial yang sudah mulai terlaksana dan mendapatkan sambutan positif baik dari masyarakat maupun pihak pemerintahan tempat di mana kegiatan tersebut dilakukan. Sebagai partai yang baru saja didirikan, Partai Perubahan telah menarik perhatian publik dengan visi, misi, dan tujuan yang jelas. Dengan adanya flyer ini, penulis berharap Partai Perubahan semakin dikenal sebagai partai yang berkomitmen untuk mewujudkan perubahan yang sesuai dengan cita-cita dan kepentingan rakyat. Lebih jelasnya, flyer tersebut dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Oke, tadi di awal video juga sudah saya tayangkan ya. Dengan adanya langkah ini, Partai Perubahan berharap dapat membangun kepercayaan dan dukungan yang kuat dari rakyat. Semoga perubahan yang diinginkan oleh rakyat dapat terwujud melalui partai ini. Rakyat diutamakan, bangsa dan negara dimajukan. Semarang, 15 Februari 2025, tanggal 15 ya. Oke, itulah sahabat Perubahan, murni opini di disclaimer tadi yang sudah saya bacakan, dan jika ada yang tidak berkenan atau tidak setuju ya silahkan ya dibalas dengan opini kembali, dan boleh dilayangkan ke HS Channel, nanti saya bacakan. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat selalu. Semoga perjuangan kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Allahu Akbar.